kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Sapa Pagi. Kita masih membahas tentang kesehatan tulang bersama dokter ortopedi, Dr. Gilang Persada dari RSUD Campur Darat. Lanjut ya dok ya, tadi kan berarti faktor resiko adanya pengapuran tulang lutut itu ada monopos kalau wanita ya dok, usia. Terus apa lagi tadi dok? Usia, berat badan, sama trauma, riwayat trauma. Berarti bisa nih dok, misalnya dulu pernah jatuh, nggak diperiksakan, terus jadi pengapuran tulang itu bisa dok? Gini, yang dimaksud trauma ini trauma yang berat ya. Nah, kalau cuma jatuh ketatap, enggak lah. Nggak apa-apa ya kan, kalau trauma sempat patah tulang atau nggak patah tapi ligamennya putus atau putus parsial atau putus bagian sehingga membuat tulang itu lebih goyang, lututnya itu lebih goyang, gesekannya kan lebih banyak nih, itu juga beresiko. Yang dimaksud trauma seperti itu ya, bukan trauma yang cuman ketatap habis itu jatuh ke sandung, enggak lah, kalau cuman itu enggak. Jadi adanya trauma yang berat terus nyerinya sampai berhari-hari gitu ya. Soalnya kalau ketatap aja kan nggak mungkin sampai 3 hari ya dok ya nyerinya ya. Jadi begitu ya pemirsa. Terus nih dok, mesti Intan dan pemirsa di rumah juga penasaran gimana sih sebenarnya cara menanganinya itu. Kan mesti penasaran nih dok kita. Untuk pengapuran lutut, penanganannya untuk saat ini kita harus omongkan untuk yang semakin awal pasien itu periksa, nah itu penanganannya semakin baik. Karena apa? Jadi osteoartritis atau pengapuran lutut ini ada grade-grade-nya. Ya, kita tidak bisa membuat yang saat pertama kali datang sudah grade 3. Grade-nya ini ada grade 1 sampai 4 ya, berdasarkan Gallgren Lawrence. Nah, ini ada pasien yang datang ke kita saat grade 3, tidak mungkin kita kembalikan ke grade 2. Yang bisa kita lakukan adalah mengurangi nyeri, merubah pola hidup, jangan sampai pasien ini menjadi ke grade 4 atau semakin berat. Kalau semakin berat, sudah grade 4 dan kerusakannya parah, obat-obatan sudah tidak bisa. Jadi pertama yang kita harus edukasikan ke pasien adalah kita ini tidak bisa menyembuhkan total orang yang sudah terkena pengapuran. Yang kita bisa lakukan adalah memperbaiki kualitas hidup dengan mengurangi nyerinya dan menghambat jangan sampai semakin parah osteoartritisnya ini. Itu. Mungkin itu dok yang bikin Intan dan pemirsa di rumah penasaran. Awalnya gimana dok? Kayak rasanya gini kalau itu. Jadi tadi juga belum saya jelaskan ya. Jadi biasanya nyeri lutut ini gejalanya awal itu nyeri terutama saat kita sudah duduk ke berdiri dan itu nyerinya terus-terusan dan mengganggu. Nah jangan lupa ini mengganggu kegiatan sehari-hari. Nyerinya nanti bertambah saat naik tangga, ya kan? Dan biasanya nanti yang mulai agak kerasa juga saat sholat, saat takiyat awal, takiyat akhir. Nah itu kan nekuknya tuh maksimal tuh lutut kita, tuh mulai kerasa nyeri-nyerinya. Nah biasanya kalau cuma nyeri-nyeri biasa, habis itu buat tangga kok agak nyeri dan itu agak mengganggu, sebaiknya memang di ronsen dicek dulu. Nah dengan ronsen kita bisa lihat derajatnya itu seperti apa. Nah terus gimana nih, apa sih yang biasanya kita bisa lakukan kalau sudah tergantung, wah dari ronsen kita sudah derajat 2 nih, sudah derajat 3 nih. Ya kita lakukan ada 2 pertama yang modifikasi lifestyle, contohnya penurunan berat badan. Habis itu penguatan otot-otot sekitar paha dan betis dengan fisioterapi atau latihan-latihan yang diarahkan sama dokternya. Habis itu senam, tapi gini senam enggak boleh yang senam aerobik. Waduh. Habis itu senam yang low impact, contohnya kayak yoga, senam lansia. Ya kalau nggak mau disebut lansia, yoga ya kan, tai chi, itu enggak apa-apa. Senam-senam seperti itu baik untuk penguatan otot. Kemudian ya sama makan makanan bergizi sama istirahat yang cukup. Olahraga apa yang terbaik, ya kan? Dok saya OA nih, pengapuran lutut nih, boleh nggak lari-lari jauh? Ya kalau sudah kena yang grade 3 ya jangan, grade 2 ya jangan. Sebaiknya memang yang diperbolehkan yang low impact. Contohnya seperti jalan kaki masih boleh, bersepeda boleh, renang apalagi.
Bahkan cuman jalan di kolam renang itu sudah sangat bagus. Nah, kalau kan banyak nih, latihan renang, loh saya nggak bisa renang dok, gimana? Ya, yang contohnya kita jalan di kolam renang, mundur, maju, jalan miring seperti kepiting, itu kan menguatkan otot-otot dan sangat mengurangi beban pada lutut kita. Nah, seperti itu. Kemudian selain itu penanganannya itu kan dari untuk yang non obat ya. Selain itu kita harus berikan obat-obat. Contohnya obatnya obat-obat untuk vitamin untuk lutut sama anti nyerinya nanti kita yang pilihkan yang aman dan diminum hanya saat nyeri. Ya. Jangan tiap hari diminum, bahaya juga. Ya kan. Jadi pengobatan non yang modified lifestyle-nya gitu. Non medikamentosa jadi penurunan berat badan, latihan, ya, seperti itu. Habis itu baru pengobatan. Habis itu ada juga lagi biasanya pernah dengar injeksi lutut. Mbak Intan. Nah, injeksi lutut ini ada bermacam-macam. Tapi memang yang disarankan oleh kolegium atau dokter ortopedi memang injeksi lutut yang mengandung asam hyaluronat dan kondroitin. Ini yang dimaksudkan dia mengganti, gampangannya itu synovial fluid atau olinya lutut. Nah, ini memang ya itu dengan pemberian suntikan pada lutut itu biasanya sangat membantu mengurangi gejala. Itu. Tapi kalau sudah diberi itu dikasih obat pengurangan berat badan masih nyeri dan makin parah ya jalan satu-satunya memang operasi. Operasinya itu memang termasuk operasi besar ya kalau sampai grade 4 atau grade paling berat dan memang sudah tidak teratasi dengan obat-obatan, memang operasinya memang operasi yang besar. Dan ini makanya saya bilang kalau bisa sesegera mungkin kalau memang ada gejala sangat sudah agak mengganggu nih daripada nanti periksa ternyata sudah grade 3 atau 4 ya sebaik alhamdulillah kalau pas datang masih grade 2. Jadi progresivitas dari osteoartritis atau pengapuran ini bisa segera dihambat seperti itu. Jadi begitu ya pemirsa, jangan sampai nih kita periksanya udah sampai di grade 4 ya. Jadi kalau semakin awal periksa semakin awal juga semakin untuk menghindari operasi juga. Dan periksanya tentunya ke RSUD Campur Darat ya pemirsa. Nah, oke dokter, kira-kira nih dok, tadi kan ada beberapa langkah modifikasi lifestyle sampai yang terakhir itu adalah operasi ya dok ya. Kira-kira itu bisa sembuh nggak sih dok? Ini untuk sembuh mungkin sembuh itu kadang-kadang kan yang seperti yang saya awal tadi beritahukan. Untuk sembuh total seperti lututnya anak umur 17 tahun ya pasti nggak bisa. Ya untuk sembuh dalam hal nyerinya tidak mengganggu kegiatan sehari-hari. Bisa beraktivitas dengan enak, habis itu nyerinya juga sangat berkurang ya, terutama daily life activity atau aktivitas sehari-hari tidak terganggu, ya itu bisa untuk kita Tapi kalau memang sudah parah, kita operasi. Gimana nih dok? Setelah operasi apakah tetap nyeri? Nah, kan? Yang pasti sepengalaman saya melihat ini lebih banyak. Seumpama nih. Lutut kiri dioperasi. Setelah operasi, biasanya malah minta yang kanan dioperasi juga. Karena signifikan sekali. Setelah dioperasi itu pengurangan nyerinya signifikan. Tapi harus diingat, operasi itu hanya 50% Mbak Intan. 50%-nya adalah latihan setelah operasi. Apakah ada yang setelah operasi terus lututnya kaku karena nggak pernah latihan? Ada beberapa orang yang setelah operasi malah lututnya nggak bisa nekuk. Lututnya nggak bisa lurus sempurna. Nah itu biasanya kurang latihan. Memang agak nyeri awal-awal, tapi biasanya sebulan 2 bulan itu sudah enak dan setelah 6 bulan biasanya minta operasi yang kanan. Biasanya seperti itu. Karena merasakan enaknya. Iya, karena entengnya gitu setelah dioperasi. Oke, gitu ya dok ya. Itu dok, kemarin itu ya mbah saya tuh bilang gini dok, temanku itu loh ada yang suntiknya di lutut itu kira-kira berapa bulan sekali dok atau gimana? Ya, untuk suntik lutut itu memang tergantung dari obatnya. Jadi obatnya itu yang menyebabkan perbedaan itu apa? Itu besar molekulnya. Biasanya ada yang obat yang besar molekulnya baik sehingga dia bisa disuntikkan tiap setahun sekali.
ada yang tiap 6 bulan sekali. Nah, seperti itu. Kalau anti nyeri, hanya anti nyeri aja. Anti nyeri ini bisa disuntikkan kalau nyerinya parah, bengkak parah, itu bisa kita suntikkan. Tapi anti nyeri ini hanya boleh disuntikkan dengan jarak minimal 3 bulan, baru boleh lagi. Jadi biasanya ada nih habis disuntik kan, karena dia terlalu nyeri dan itu sudah grade 3, 4, kesakitan ya, kita kasih perda nyeri. Habis itu sebulan kemudian dia nyeri lagi. Nah, ya nggak bisa kita kasih lagi. Karena apa? Itu malah merusak nantinya. Nah, beda dengan yang saya sebutkan yang bisa tiap 6 bulan sekali, yang 12 bulan sekali, itu beda, kandungannya beda. Sehingga yang disuntikkan itu benar-benar substitusi atau pengganti dari, seolah-olah pengganti dari cairan lutut itu sendiri. Luar biasa Seperti sekali. itu. Jadi nggak bisa misal teman bahasa minta suntik hari ini dok, suntik besok lagi ya dok, nggak bisa ada stepnya sendiri-sendiri. Iya, beda ya. Tiap suntikan beda. Tergantung apa yang disuntik dan besar molekulnya seperti apa. Ya. Oke. Jadi gini dok, kemarin tuh mbak saya tuh juga curhat sama saya. Itu tuh temanku dia kena pengapuran tulang karena dia tuh sering makan A, B, C, D, E. Emangnya segitu ngaruhnya tuh dok nutrisi ke itu? Ya, jadi beberapa yang paling ditakutkan itu biasanya yang mengandung uric acid yang tinggi ya, asam urat. Memang gejalanya asam urat itu menjadi mirip dengan lutut, nyeri sendi lutut. Nah, saat asam uratnya terlalu tinggi. Tapi biasanya asam urat ini cenderung ke sendi-sendi kecil dulu, Mbak Intan. Contohnya jempol kaki, ya kan? Jarang yang asam urat tinggi terus nyeri lututnya jarang. Kecuali sudah parah ya. Nah, itu seperti itu. Nah, untuk makanan apa yang harus dihindari supaya ini sebenarnya nggak ada. Nah, yang penting makanan yang bergizi sama memang penguatan otot, pengurangan berat badan. Saya ngomong penguatan otot ini sehingga beban di sendinya berkurang. Nah, kalau ototnya kuat, beban ke sendinya berkurang. Seperti itu yang bisa kita lakukan untuk menghindari. Nah, tapi untuk makanan-makanan sebenarnya nggak ada. Ya makanan-makanan itu nanti hubungannya sama asam urat, kolesterol, seperti itu. Jadi kalau untuk makanannya tidak ada pemirsa yang perlu dihindari secara spesifik. Ya, secara spesifik nggak ada. Ya, baik dokter, nanti kita lanjutkan lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Sapa Pagi.